Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ICLS. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Invasion. Ini adalah kelanjutan dari film sebelumnya yang berjudul Attraction. Bila teman-teman belum menonton film Attraction, kami sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, atau teman-teman bisa menyaksikan alur cerita yang diupload kami sebelumnya. Semenjak kedatangan UFO pada 2 tahun yang lalu, teknologi pertahanan di bumi kini semakin maju. Rusia meluncurkan sebuah satelit yang mampu mendeteksi dengan baik objek-objek yang mendekati bumi. Ini adalah sebuah kemajuan, sebab dengan ini, bumi lebih siap menghadapi serangan-serangan dari luar angkasa. Namun, meskipun teknologi pertahanan di bumi makin baik, hal itu tak bisa berbuat banyak saat pesawat super canggih milik alien menginvasi bumi. Bencana yang mengerikan itu benar-benar terjadi. Kerusakan yang lebih parah, kematian yang lebih banyak. Orang-orang sudah tak tahu lagi harus berbuat apa. Alien akan mengakhiri semua ini sampai misinya tercapai. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam isi ceritanya. Kita akan memulai film ini saat Yulia dan Google baru saja selesai mengikuti sebuah kuliah di hari itu. Mereka berdua berjalan santai, sambil mengobrol ringan. Bagi Google, mungkin inilah waktu yang tepat untuk Yulia mengetahui semuanya. Obrolan yang santai itu seketika berubah menjadi kecanggungan saat Google ingin mengatakannya. Napasnya tak teratur, seperti ada sebuah keraguan dalam diri Google. Cepat-cepat Yulia memotong pembicaraan itu, karena bagi Yulia, pertemanan lebih menyenangkan daripada menjalin keterikatan dengan cinta. Di depan universitas, Labadev sudah menunggu. Yulia menaiki mobil itu, dan Google ditawari ikut menumpang sampai ke tempat kerjanya. Mobil berjalan. Tak ada lagi kecanggungan yang terlihat pada Google. Ia malah mengobrol banyak dengan Labadev. Setelah menurunkan Google, Yulia dan Labadev lalu melanjutkan perjalanan. Mereka akan pergi ke sebuah tempat yang jauh dari perkotaan. Mereka pergi ke sebuah laboratorium. Setiap harinya, Yulia kini menjadi objek penelitian ilmiah oleh para ilmuwan, sebab ia memiliki teknologi peninggalan alien yang tak bisa dilepas dari tubuhnya, yakni sebuah gelang peninggalan Hakon. Para ilmuwan kini sedang meneliti gelang itu untuk memecah kode teknologi yang ada di dalamnya, dengan harapan mengetahui lebih banyak dari kehidupan para alien di luar sana. Dan bila memungkinkan, para ilmuwan akan menciptakan teknologi yang sama di bumi. Di laboratorium, Yulia dibaringkan pada sebuah papan di atas kolam air. Tubuhnya dipasang kabel detektor untuk merekam aktivitas sekecil apapun yang mungkin diciptakan gelang itu. Dalam penelitian ini, ilmuwan menghadirkan Artyom yang kini menjadi seorang tahanan. Artyom tak nambah kuat seperti dahulu. Mulutnya susah berbicara sebab ia mengalami stroke ringan selama di penjara. Ia dipaksa berbicara apapun di dekat Yulia. Rupanya amarah pada Artyom karena dulu pernah menembak dirinya membuat Yulia kehilangan kendali. Penelitian berakhir dengan kekacauan. Yulia tak kuasa menahan tangis. Tubuhnya bergetar. Penelitian ini membuatnya frustasi. Ia juga kehilangan kebebasannya, sebab kini kemanapun ia pergi selalu ada pengawal di belakangnya. Lalu Yulia memohon kepada ayahnya untuk diberi waktu meski hanya 1 hari saja, untuk menikmati hidup tanpa seorang pengawal. Ayahnya mengizinkannya. Malam itu Yulia menghabiskan waktu dengan minum di sebuah bar. Menjelang tengah malam, seorang laki-laki menghampiri Yulia untuk memaksanya pulang. Ia bernama Ivan. Ekspresinya dingin dan tatapan matanya tajam. Dari bicaranya, Ivan nampak memiliki pribadi yang tegas. Saat Yulia dan Ivan sedang berbincang, tiba-tiba seorang datang. Bagi Yulia ini seperti sebuah mimpi, sebab suara itu tak asing baginya. Ia kemudian menoleh dan mendapati Hakon sedang berdiri di belakangnya. Seakan tak percaya dengan yang dilihatnya, Yulia tak bisa berkata-kata. Keributan kemudian terjadi. Hakon berkelahi dengan Ivan, sebab Ivan ditugaskan Labadev untuk membawa Yulia pulang.
Sebuah botol yang menghantam kepala Ivan mengakhiri perkelahian itu. Yulia memilih kabur bersama Hakon. Kejar-mengejar dengan Ivan sempat terjadi, namun Yulia dan Hakon mampu meloloskan diri. Yulia dan Hakon kini sampai di sebuah tempat, rumah yang berada di antara hutan. Yulia makin tak menyangka dengan semua ini. Rupanya sudah hampir setengah tahun Hakon berada di bumi dan tinggal di rumah tersebut. Yulia begitu gemas pada Hakon yang sama sekali tak mengetahui penderitaannya sebab menanggung sebuah rindu. Ia mencurahkannya dengan sedikit air mata. Saat mereka sedang asik mengobrol di dalam rumah, tiba-tiba sebuah ketukan dari luar mengejutkan mereka. Yulia berjalan pelan mendekati pintu, lalu membukanya. Dan didapatinya Google sedang berdiri di sana. Yulia terkejut. Begitupun dengan Google. Sebenarnya Google sudah ingin mengatakan pada Yulia mengenai kedatangan Hakon pada saat selesai perkuliahan waktu itu. Namun, Yulia cepat-cepat memotong pembicaraannya. Malah dikiranya Google mau menyatakan cinta. Paginya, Yulia memberi kabar pada Labadev melalui sambungan video. Yulia nampak begitu bahagia dan memberitahu Labadev bahwa dirinya baik-baik saja. Mengetahui hal itu, Labadev langsung membuat satgas khusus untuk melacak keberadaan Yulia melalui satelit. Setelah diketahui lokasi koordinatnya, pasukan khusus berangkat menuju ke lokasi mereka berada. Kemudian, setelah menemukan rumah Hakon, pimpinan pasukan langsung menelpon Labadev untuk mendengar instruksi selanjutnya. Labadev menyampaikan untuk membawa pulang Yulia tanpa melukainya. Namun, instruksi yang diterima oleh si pasukan bahwa mereka harus menembak mati Yulia. Karena mengetahui ada yang tidak beres, Labadev mengulangi instruksi untuk yang kedua kalinya. Lagi-lagi, instruksi yang diterima oleh si pasukan bahwa Yulia harus ditembak mati. Labadev marah. Kemudian, ia bersama pasukannya menuju ke lokasi rumah Hakon sebelum semuanya terlambat. Mendapati sebuah bom asap pada rumahnya, Yulia dan Hakon bergegas untuk kabur. Perkelahian sempat terjadi. Mereka keluar dari pintu belakang dan berlari menuju sungai. Sementara pasukan khusus itu mengejar di belakangnya. Hakon melompat ke sebuah kendaraan kapsul miliknya. Namun, Yulia terlambat menaiki dan sebuah peluru bersarang di bahu kanannya. Namun, mereka berdua bisa melarikan diri. Kapsul Hakon lalu terbang, yang langsung oleh pasukan khusus disasar dengan sebuah rudal penghancur. Meskipun berhasil lolos dari rudal, kapsul Hakon mulai kehilangan kendali yang kemudian jatuh di area kota dan terlempar ke sungai. Sementara itu, Labadev yang masih terhubung melalui saluran telepon langsung memberi komando untuk menghentikan semua ini. Namun kembali, perintah yang diterima adalah supaya segera menghabisi Yulia. Labadev mulai frustasi dan mempertanyakan siapa yang melakukan semua ini. Di sungai, Hakon memacu kendaraan kapsulnya, menghindari serangan dari pasukan khusus. Sampai akhirnya, kendaraan terlempar keluar sungai, lalu melayang di udara, dan terhenti setelah menabrak gedung perkantoran. Sebuah helikopter militer siap meledakkan benda itu. Namun beruntungnya, serangan itu digagalkan Artyom. Artyom berhasil kabur saat hendak dibawa menuju tahanan. Ia juga berhasil mencuri kostum alien yang sedang diteliti ilmuwan. Ini Artyom menyelamatkan hidup Yulia dan Hakon. Kemudian mereka bertiga kini bersama-sama mencari tempat pertolongan untuk menyelamatkan Yulia. Seusai kejadian itu, Badan Pertahanan Negara langsung mengadakan pertemuan. Mereka mencari tahu siapa yang akan bertanggung jawab pada kejadian ini. Labadev memuntahkan amarah dengan menggebrak sebuah kursi karena ia merasa bukan dirinya yang memberi perintah penyerangan. Bukti rekaman percakapan kemudian diputar kembali. Dari semua percakapan, memang ada perintah dari Labadev untuk lakukan penyerangan. Sementara orang-orang sedang ribut di gedung pertahanan, sebuah layar lebar menampilkan berita mengenai video rekaman dari Yulia yang berisi pengakuannya bahwa dirinya telah melakukan pengeboman di kota. Banyak korban tewas pada kejadian itu. Dalam videonya, Yulia juga menuduh Badan Pertahanan telah berbohong berkaitan dengan jatuhnya pesawat alien pada 2 tahun yang lalu. Orang-orang di gedung pertahanan dibuat gempar dengan berita ini. Tapi anehnya, perusahaan penyiaran sama sekali tak melakukan siaran apapun di saat itu.
Setelah diinvestigasi, rupanya sinyal bukan berasal dari menara televisi. Hal yang sama juga terjadi di jaringan internet. Mereka dibuat bingung dengan hal itu. Ada yang menduga ini adalah serangan dari hacker. Mereka tak mampu menghentikan berita yang sudah menyebar. Untuk mencegah pembajakan informasi, selanjutnya mereka bersepakat untuk memutus jalur komunikasi melalui sambungan telepon ataupun internet dan beralih menggunakan teknologi lama, yakni koran. Sementara itu, di tempat parkir sebuah supermarket, Yulia sedang merintih kesakitan, menahan luka tembak yang dialaminya. Hekon keluar dari mobil untuk membeli air, karena menurut Hekon, luka Yulia akan sembuh hanya dengan air. Di dalam supermarket, berita rekaman pengakuan Yulia diputar di mana-mana. Orang-orang dibuat gempar. Semua pemberitaan berkaitan dengan Yulia. Sebuah sambungan telepon tiba-tiba membicarakan Yulia dan hasutan untuk mencari perempuan itu, karena ia diduga sebagai ekstremis sebab sudah melakukan pengeboman. Bagi Hekon, ini bukanlah hal yang mengejutkan, karena ia tahu dalang dari semua ini. Sebuah pesawat luar angkasa bernama Ra telah menguasai jaringan satelit di bumi. Tampilan, data pribadi, sampel suara, dan aliran data lainnya mampu dimanipulasi olehnya, sehingga seluruh alat komunikasi yang berhubungan dengan jaringan mampu dikendalikan oleh Ra. Ra telah membuat berita propaganda terhadap Yulia. Berita-berita yang beredar adalah hal yang benar-benar tidak terjadi. Semua ini dilakukan sebab alien di luar sana mengharamkan Yulia tewas. Gelang yang berada di tangan Yulia adalah alasannya. Jika misteri teknologi dalam gelang itu terpecahkan, maka ini adalah sebuah ancaman bagi alien. Bisa saja manusia di bumi akan menyaingi mereka. Semua orang kini sudah terkena propaganda Ra, dan mereka bersama-sama mencari Yulia untuk mempertanggungjawabkannya. Sementara semua orang mencari Yulia, pihak militer mencari Hekon, karena mereka menduga Hekon dan kelompoknya lah yang melakukan semua ini. Yulia kemudian bersembunyi di rumah Google, sembari menyembuhkan lukanya. Artyom yang semenjak kejadian di pelataran gedung terus bersama Yulia dan Hekon, kini berhasil menghasut Google untuk membantunya menyerahkan Hekon kepada pihak militer. Karena Artyom beranggapan jika Hekon ditangkap maka berakhirlah semua ini. Saat Hekon tak sadarkan diri karena terlalu banyak minum, Artyom dan Google berhasil membawanya untuk diserahkan kepada pihak militer. Di dalam gedung Departemen Pertahanan, Labadev meluapkan amarahnya kembali. Ia menuduh Hekon dalang dari semua ini. Namun, Labadev tak memiliki pilihan lain selain memohon pada Hekon untuk membantunya, karena bagaimanapun Hekon lebih mengetahui hal ini. Labadev memberi pilihan pada Hekon, hendak memilih bangsanya atau putrinya. Sebuah keputusan yang sulit bagi Hekon, tapi akhirnya Hekon memilih Yulia. Melalui Hekon, kini pihak militer sudah mengetahui dalang dari kejadian ini. Mereka kemudian mencari lokasi koordinat Ra. Labadev mengambil kendali dalam persiapan menghancurkan pesawat luar angkasa itu. Pihak militer mulai bekerja mempersiapkan roket untuk melakukan serangan. Seluruh satelit dimatikan untuk memutus kebocoran informasi yang mungkin akan diketahui oleh Ra. Setelah diketahui titik koordinatnya Ra, roket kemudian meluncur, membumbung ke angkasa. Orang-orang di bumi terdiam, berharap cemas misi ini akan berhasil. Akhirnya, roket sempurna meledak ke badan Ra. Orang-orang bersorak-sorai merayakan sukacita. Misi berhasil. Di luar dugaan, serangan ini tak berarti bagi pesawat luar angkasa itu. Tak ada kerusakan apapun pada Ra. Kejadian ini malah membuatnya bertindak lebih agresif. Tak berselang lama dari kejadian itu, tiba-tiba langit mulai menghitam. Awan-awan membentuk alunan yang panjang. Orang-orang mulai disergap rasa takut. Berbondong-bondong mereka keluar rumah untuk menyaksikannya. Sebuah benda hitam super besar mulai mendekati bumi. Kini langit tertutup bayang gelap yang menyelimuti. Bencana yang mengerikan itu mulai bermunculan setelahnya. Air mulai menyembur dari dasar tanah, mengangkat apapun yang ada di atasnya. Gedung-gedung kemudian rontok diterpa air yang tak henti-hentinya keluar dari segala penjuru. Orang-orang ribut, berteriak, menangis, berlarian mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Air yang banyak itu kemudian melingkar, membentuk kubah yang sangat besar, mengurung siapapun yang ada di dalamnya. Dan di dalam kubah air itu terdapat Yulia yang sedang terancam jiwanya. Namun tidak hanya Yulia, tapi semua orang kini terancam jiwanya. Bencana ini sungguh dahsyat. Kota mulai porak-poranda, situasi bumi mencekam.
Labadev mengambil keputusan penting. Yulia harus dievakuasi dengan menggunakan helikopter sebelum air menenggelamkan semuanya. Bersama Artyom dan pasukan penjaga, Yulia menaiki helikopter untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, Labadev bersama Hakon mencari solusi untuk mengakhiri semua ini. Hakon mengambil kendaraan kapsul miliknya. Dengan kendaraan itu, Hakon akan menuju ke titik pusat kendali Ra untuk menghancurkannya. Ini bukanlah hal yang mudah. Risikonya bisa lebih parah lagi bila benda itu tidak hancur. Tapi, tak ada pilihan lain. Kemudian kapsul mulai meluncur, menuju ke tempat Ra berada. Sementara Labadev memantau perjalanan Hakon sembari bertugas sebagai navigator jarak jauh. Air mulai naik menenggelamkan bangunan bersama orang-orang di dalamnya. Yulia yang sedang berada di helikopter menyaksikan semua itu. Tiba-tiba, helikopter yang membawa Yulia tersangkut oleh sebuah kabel yang melintang, membuat helikopter kehilangan kendali dan terjatuh. Yulia dan yang lainnya kemudian terombang-ambing di atas air, bersusah payah menyelamatkan diri. Sementara itu, Ra makin mendekati bumi bersama air yang dibawanya. Yulia yang kini sudah kehilangan kendali berteriak kepada siapapun untuk membunuhnya. Karena bagaimanapun, bencana ini disebabkan oleh dirinya. Ra akan mengakhiri semua ini bila Yulia terbunuh. Di gedung pertahanan, Labadev masih bersusah payah memberi arah navigasi kepada Hakon. Namun tak berselang lama, air datang. Labadev tak dapat melarikan diri. Ia tenggelam bersama air yang menghancurkan gedung badan pertahanan. Kemudian di tempat Yulia berada, teriakannya makin keras. Pikirannya kalut, ia ingin segera dibunuh. Ivan yang sudah terkena propaganda Ra mengambil sebuah pistol. Ia berniat membunuh Yulia. Artyom yang terus bersama Yulia mencoba menenangkan situasi ini. Namun, Ivan tetap melakukannya, mengacungkan senapan itu dan melepas peluru ke arah Yulia. Artyom yang berdiri melindungi Yulia tertembak peluru itu, dan ia tewas seketika. Yulia berteriak sejadi-jadinya, menangis, frustasi dengan semua ini. Kini tubuhnya tenggelam karena air sudah menutup semuanya. Selangkah lagi, misi Ra akan berhasil. Sementara itu kini Hakon sudah menemukan Ra. Kapsulnya meluncur dengan kecepatan penuh. Saat itu juga keajaiban terjadi. Gelang yang dimiliki Yulia mengeluarkan sebuah energi yang mampu mengendalikan air, lalu menciptakan pusaran-pusaran, yang kemudian bersama Hakon pusaran-pusaran itu menuju ke arah Ra, masuk melalui celah-celah dan mencengkeram pesawat luar angkasa itu. Kuatnya cengkeraman membuat Ra hancur. Setelah hancurnya Ra, air berlahan surut. Kengerian ini berlalu. Mereka yang mampu bertahan berakhir selamat. Yulia berdiri tercengang menyaksikan sekitar. Hakon datang dari belakang, memeluknya penuh dengan rasa haru. Kemudian, Yulia mendekati tubuh Artyom yang sudah tidak bernyawa. Meskipun Yulia menyimpan amarah padanya, Artyom telah menyelamatkan hidup Yulia. Yulia tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Ia menitikkan air mata. Setahun setelah kejadian itu, segerombolan anak-anak muda berada di sebuah pemakaman. Labadev turut hadir di sana. Mereka meletakkan karangan bunga di atas sebuah makam. Kemudian mereka pergi meninggalkan Labadev. Labadev termenung seorang diri. Matanya memandangi nisan yang bertuliskan Labadeva Yulia Valentin, lengkap dengan tanggal lahir dan tahun wafatnya. Setelahnya, Labadev berjalan ke makam yang lain dan berhenti di sebuah nisan yang bertuliskan Artyom Romanovich. Di akhir film, Labadev pergi ke sebuah tempat di daerah pegunungan. Ia turun dari sebuah helikopter dan berlarian bersama anjing piaraan Yulia. Sesampainya di pinggiran sebuah danau yang luas, ia berjumpa bersama Yulia dan Hakon. Labadev memeluk Yulia dan bertanya kepada Hakon, hendak kemana ia pergi bersama putrinya? Hakon menjawab, mereka akan pergi ke sebuah tempat yang tak seorang pun mampu menemukannya. Dan film selesai. Demikianlah teman-teman alur dari cerita Invasion. Pada bagian akhir film ini, Scan menampilkan sebuah makam yang bertuliskan Yulia. Kematian Yulia ini memang sengaja dipalsukan sebab jika orang-orang mengetahui kalau dirinya masih hidup, maka bisa membahayakan Yulia. Film ini sangat bagus bila ditonton secara utuh. Selain pembuatan efek bencana yang terlihat nyata, akting dari pemerannya dibawakan dengan begitu menjiwai. Artyom sukses membawakan peran laki-laki frustasi yang tak pernah mendapatkan keadilan, sampai akhirnya mengalami stroke
Kemudian kehadiran Ivan sebagai sosok letnan berdarah dingin menambah situasi ketegangan yang terjadi di film ini. Teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini. Kritik dan saran silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.